Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Fikri Iksan Iman. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas sebuah topik yang menurut saya sangat menarik untuk kita bahas bersama-sama. Dalam penyediaan layanan, tentunya ada banyak hal yang akan mempengaruhi prosesnya dari pencipta atau pembuat layanan hingga sampai ke tangan konsumer. Namun ternyata di antara semua itu ada 4 faktor utama yang harus dicapai yang disebut sebagai 4 dimensi service management. Nah, di kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk membahas apa dan bagaimana saja keempat dimensi tersebut, dan langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama. Oke, yang pertama adalah organizations and people. Hal ini menjadi sebuah faktor yang cukup penting karena pada dasarnya baik dari pembuat atau pencipta serta dari penerima atau pengguna layanan ataupun barang ini ialah bagian dari masyarakat itu sendiri. Organisasi dapat mencoba untuk menerapkan panduan prinsip daripada ITIL sebagai titik mula untuk kultur organisasi yang sehat. People yang dalam konteks ini meliputi customer, lalu para stakeholder, supplier, dan termasuk para karyawannya serta karyawan dari organisasi itu sendiri. Sebagaimana yang sudah disebutkan di awal adalah key element atau elemen kunci dalam dimensi ini. Dimensi kedua adalah information and technology. Sesuai dengan namanya, dimensi ini akan berkaitan dengan bagaimana pemanfaatan teknologi serta informasi dalam pengembangan sebuah produk ataupun layanan agar terbentuk layanan yang bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan daripada pengguna. Maka beberapa data akan dikumpulkan daripada penggunaan daripada user sebelumnya, beserta juga dengan beberapa feedback yang diberikan atau timbal balik yang diberikan daripada user. Feedback serta data-data yang dikumpulkan itu bermanfaat untuk pengembang dapat mengetahui titik lemah atau weak point daripada layanan tersebut yang nantinya bisa diperbaiki sehingga layanan tersebut bisa digunakan dengan lebih lancar oleh para penggunanya. Kita lanjut ke bagian ketiga, yakni partner and supplier. Dimensi ini meliputi tentang hubungan antara organisasi yang membuat layanan atau mengirimkan layanan serta organisasi lain yang terlibat dalam perancangan, pengembangan, lalu peluncuran, serta juga pengembangan lanjutan dari layanan tersebut. Pada umumnya ada 3 jenis kooperasi yang terjadi di dimensi ini, yakni goods supply, lalu service delivery, dan service partnership. Lalu kita masuk ke bagian keempat atau dimensi keempat, yakni value stream and process. Value stream sendiri bisa bermakna sebagai rangkaian daripada tahapan yang dilakukan oleh sebuah organisasi untuk membuat dan menyampaikan layanan atau produknya kepada konsumen, di mana daripada setiap tahapan atau aktivitas yang dijalankan jika dirasa menimbulkan pemborosan maka mesti ditiadakan. Lalu untuk proses sendiri bisa dimaknai sebagai serangkaian kegiatan yang mengubah input atau masukan menjadi sebuah output atau keluaran yang diinginkan. Nah, kesimpulan yang bisa didapat daripada pembahasan singkat sebelumnya ialah ketika sebuah perusahaan ataupun organisasi mencoba untuk mengembangkan sebuah produk ataupun layanan, ada baiknya untuk mempertimbangkan penggunaan atau penerapan daripada 4 dimensi utama untuk service management agar dapat diciptakan sebuah layanan yang bermanfaat bagi para pengguna atau dalam hal ini masyarakat. Di satu sisi, layanan yang dibuat dengan mempertimbangkan 4 dimensi tersebut dapat menimbulkan value atau nilai lebih kepada masyarakat dengan manfaatnya dan sebagainya macamnya. Dan di satu sisi lainnya, perusahaan atau organisasi yang membuat layanan tersebut dapat memiliki citra yang baik di mata masyarakat maupun juga di mata para partner serta supplier maupun juga para stakeholdernya. Nah, dalam pembuatan layanan tersebut berarti perusahaan atau organisasi dan masyarakat pun dapat memiliki hubungan yang bersifat mutualisme ataupun saling menguntungkan. Nah, sekian untuk pembahasan kali ini. Saya minta maaf jikalau ada kesalahan kata dalam pembuatan video ini.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan goodbye.